warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang suggestion and offer. Di sini di soal pertama ada dialog antara Sam dan Carly. Sam bilang, "Would you like to go watch a movie this weekend? Maukah kamu pergi nonton film akhir pekan ini?" Carly ngejawab, "I can't, saya nggak bisa. I'm low on cash right now. Saya bokeh sekarang, saya nggak punya duit." Gitu. Bla bla bla, dilanjutin sama Carly, "Stay at home and watch TV instead." Nah, di sini Carly bilang stay at home, tinggal di rumah dan watch TV instead. Nah, di sini kan kita materinya dua ya, ada suggestion, ada offer. Di sini kita lihat dari artinya, dan sepertinya si Carly ini dia lebih ke suggest daripada offer. Dia lebih ke menyarankan sesuatu daripada menawarkan sesuatu. Kalau suggest dan kalau menawarkan dan menyarankan beda kan. Nah, di sini yang cocok yang mana nih? How about, what about, bad sound, let's, sama I think. Yang cocok ini let's. Let's ini kepanjangan dari let us, artinya mari atau ayo. Kan? Ayo tinggal di rumah dan nonton TV aja, kata si Carly. Nah, kenapa yang how about dan what about ini salah? Dari segi grammar, dia salah. Kurang tepat gitu ya, kurang tepat di kalimat ini. Kalau how about dan what about harus diikuti oleh verb ing. Kalau ini kan nggak ada verb ing ya kan. Harusnya kalau biar bisa pakai how about dan what about, soalnya diubah jadi staying at home and watching TV instead. Jadinya how about staying at home and watching TV instead. Kayak gitu. Dan ada tanda tanya di sini. Gitu ya. Karena di sini stay bukan staying, jadi kita nggak pakai yang ini. Kita pakainya let's. Terus kenapa yang I think salah? Nah, I think biasanya diikuti oleh selanjutnya itu ada kalimat gitu ya. I think we should stay at home and watch TV instead. Harusnya kayak gitu kalau pakai I think. Ya. Karena kurang bisa gitu. I think stay at home and watch TV instead. Nah, itu nggak bisa karena verbnya ada dua. Think di sini kan verb, terus ada stay lagi, verb lagi. Jadi double verbnya berurutan, nggak bisa. Jadi yang paling tepat itu let's. Ya. Next. Question number 2. Ada Martha, Sinta. Martha said, "It's very hot here." Sinta bla bla bla, "Yes please, thank you." Kira-kira ngapain nih? Belum lengkap, kita lihat pilihannya apa aja. Could you close the door? Bisakah kamu menutup pintu? May I leave now? Bolehkah saya pergi sekarang? Would you turn off the fan? Maukah kamu mematikan fan? Fan-nya ini kipas angin. Would you like me to turn on the fan? Maukah kamu saya nyalakan kipas anginnya? Maukah kamu saya nyalakan kipas anginnya? Kemudian yang terakhir, may you leave now? Maukah kamu pergi sekarang? Gitu. Nah, di sini kita kira-kira di soal kali ini kira-kira ini suggestion atau offer ya? Dikira-kira. Kalau dilihat-lihat dari artinya tadi, dia ini lebih mencari ke menawarkan daripada menyarankan. Tuhan. Yang paling tepatnya mana? Ini. Would you like me to turn on the fan? Ini merupakan offering, menawarkan. Beda ya, kalau yang could you close the door, ini dia request, dia meminta gitu. Dia nyuruh orang, tapi dengan sopan. Bisakah kamu menutup pintunya? Dan ini bukan menawarkan.
Kalau menawarkan itu kan kita memberikan sesuatu yang dari kita, baik itu jasa maupun barang yang kita punya kepada orang lain, gitu kan. Kalau ini menyuruh, could you close the door, itu menyuruh. Dan may I leave now, ini dia minta izin, ya, minta izin keluar. Salah, ini uh, bukan menawarkan. Would you turn off the fan, ini sama, nyuruh tadi. Maukah kamu mematikan kipasnya, nyuruh. Nah, tapi yang ini, would you like me to turn on the fan, maukah kamu saya nyalakan kipasnya. Dia nawarin kan, mau gue nyalain nggak kipasnya, gitu kan. Nawarin service, nawarin jasa nyalain kipas, gitu. Yang terakhir, may you leave now, maukah kamu pergi sekarang. Ya, ini rada aneh dan ini nggak nyambung, artinya juga nggak nyambung. Oke. Number 3, ada Anida Diandra. I heard that Iwan didn't pass the test. Saya dengar kalau Iwan nggak lulus tes. Kata Diandra, that's too bad. Wah, sayang sekali. I've told him not to waste his time playing online game. Saya udah bilangin ke dia kalau untuk tidak membuang-buang waktunya bermain game online. Terus pertanyaannya, it can be concluded from the dialogue that Diandra expresses her. Itu dapat disimpulkan dari dialog tersebut bahwa Diandra mengungkapkan her apa nih? Apakah her displeasure, her satisfaction, her advice, her happiness, atau her doubt? Displeasure ini artinya ketidaksenangan. Asal katanya dari pleasure, ya. Displeasure, dis ini artinya tidak, jadi displeasure artinya tidak senang. Jadi kalau kata bendanya ketidaksenangan dia. Satisfaction, kepuasan. Advice, saran. Happiness, kesenangan. Doubt, ini B-nya nggak dibaca ya. Doubt, ini keraguan. Yang cocok adalah advice. Di sini kan dibilang, I've told him not to waste his time playing online game. Itu sarannya dia kan. Nah, dia jadi di sini mengungkapkan sarannya dia. Advice bisa saran, bisa nasihat, sama aja ya. Saran dan nasihat sama. Kemudian number 4. Rani said, finally it's break time. Blah blah blah, a cup of coffee. Yudi, that's very nice of you. Kata Rani, akhirnya waktu istirahat. Titik. Terus bla bla bla, a cup of coffee, secangkir kopi. Kata Yudi, kamu baik sekali. That's very nice of you. Terus kira-kira apa nih di sini nih? Dia suggest atau dia offer? Dia menyarankan atau dia menawarkan? Kita bisa lihat dari opsinya. Shall I have? Akankah saya memiliki? Akankah saya punya? Gitu. Shall di sini artinya akan. Kemudian may I offer some help? Bolehkah saya menawarkan bantuan? Nyambung nggak di sini? Nggak nyambung. Shall I have juga nggak nyambung. Shall I have a cup of coffee? Nah, di sini itu bukan suggest dan juga bukan offer. Dia minta gitu ya. Dia minta kopi. Bolehkah saya punya segelas kopi gitu kan? Itu kan minta namanya. Kemudian, would you like me to get you? Maukah kamu saya ambilkan a cup of coffee? Nah, ini offer. Bisa nih. Kita lihat yang lain. May you get me a cup of coffee? Maukah kamu mengambilkan saya secangkir kopi? Ini dia minta tolong, ya, bukan suggest, bukan offer.
May you help me get a cup of coffee? Juga sama, dia minta tolong. Jadi yang paling tepat itu adalah would you like me to get you a cup of coffee? Itu offer, ya, menawarkan jasa ngambilin kopi. Gitu ya. Next, number 5. Is it okay to leave a bicycle in hallway? No, it isn't. You should leave it over there, near the gate. The underlined utterance is used for percakapan ucapan yang digaris bawahi digunakan untuk nih. You should leave it over there near the gate. Kamu harus tinggalkan itu di sana dekat gerbang. Ini digunakan untuk apa? Offering help, menawarkan bantuan. Introducing others, memperkenalkan orang lain. Making an offer, membuat offer, penawaran. Expressing dislikes, mengungkapkan ketidaksukaan, atau giving suggestion. Di sini ada kata should, ya. Ada kata should, berarti di situ adalah giving suggestion. Should ini termasuk ke dalam expressions of suggestion, ya, bukan expressions of offering. Jadi giving suggestion. Number 6. You should not talk too much while you are eating. Gampang, ada should, ya kan? Should tadi kan suggesting, berarti ini. Kamu seharusnya tidak berbicara sangat banyak ketika sedang makan, gitu kan? Ini suggesting, menyarankan. Request, meminta. Apologizing, meminta maaf. Discussing, mendiskusikan. Accusing, ini menuduh ya. Jadi cocok suggesting. Number 7. Bagas said, we have a picnic to Watu Ulo this weekend. Rini said, blah blah blah. I'm sure we'll have some fun there. Kata si Bagas, shall we have a picnic to Watu Ulo this weekend? Akankah kita berpiknik ke Watu Ulo akhir pekan ini? Dia nih nanya kayak sekalian ngajakin gitu kan, ngajakin piknik ke Watu Ulo si Bagas. Terus si Rini bilang bla bla bla, I'm sure we'll have some fun there. Saya yakin kita akan bersenang-senang di sana. Kita akan senang ke sana, gitu kan. Terus apa nih yang cocok untuk mengisi ini? Oh, I disagree. Oh, saya tidak setuju. Ini nggak nyambung ya, dengan kelanjutannya nggak nyambung. That's good idea. Ide yang bagus. Enough bad. Oke, ini maksudnya terbalik nih ya. Bad enough. Ini maksudnya cukup buruk. Idenya cukup buruk. Nggak nyambung ya. I'm sorry I can't. Maaf, saya nggak bisa. Nggak nyambung juga sama kelanjutannya. What a tiring journey. Wah, capek banget perjalanannya, katanya. Tiring ini bikin capek gitu. Journey, perjalanan. Nggak nyambung juga sama kelanjutannya. So the answer is that's good idea. Number 8. Johnny, I'm worried that we won't have anything to do on Sunday. Saya khawatir kita nggak tahu, kita nggak punya jadwal, kita nggak punya aktivitas untuk ngapa-ngapain di hari Minggu. Kata Indra, ya, well, why don't you come with us playing football together? Ya, kenapa kamu nggak datang sama kita? Kenapa kamu nggak gabung sama kita main bola bareng-bareng? Katanya si Johnny, that's a good idea. Ide bagus tuh, katanya.
Terus yang ditanya underline expression, ekspresis ungkapan yang digaris bawahi ini. Why don't you come with us playing football together? Itu mengekspresikan apa? Mengungkapkan apa? Satisfaction, kepuasan. Making appointment, appointment ini janji, membuat janji. Expressing sadness, mengutarakan kesedihan. Making suggestions, membuat saran. Giving opinion. Jelas, ini making suggestion. Kenapa kamu nggak gabung bareng kita, main bola bareng-bareng gitu kan? Next. I submitted my essay to the teacher a few days ago, but I haven't received any response from her. Saya mengumpulkan my essay. My essay ini tulisan, biasanya suka dalam bentuk paragraf gitu ya, tulisan. To teacher few days ago, ke guru beberapa hari yang lalu. Tapi saya belum menerima respon apa-apa dari dia. Terus kata si Edo, bla 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 bla, go and ask her. Pergi dan tanya dia. Kira-kira yang cocok untuk melengkapi, shall us go and ask her? Akankah kita pergi dan tanya dia? Ini salah, karena si Edo nggak ada urusan sama permasalahannya si Carly ini. Jadi Edo nggak ikut-ikutan gitu ya. As di sini kita ini salah karena cuman Carly doang sendiri. Why don't you go and ask her? Kenapa kamu nggak pergi dan tanya dia? Ini bisa ya. Kemudian I have no idea. Saya nggak tahu. Pergi dan ini nggak ada tanda baca juga ya, nggak ada tanda koma juga. Jadi nggak bisa. Saya nggak tahu, pergi tanya dia. Nah, nggak nyambung. I'll do go and ask her. Nah, ini Edonya siapa? Nggak nyambung juga kan, ada tanda tanyanya terakhir. I'll do go and ask her. Nggak nyambung. Saya akan pergi dan tanya dia, katanya. Nggak nyambung. Let go home, go and ask her. Nah, nggak nyambung. Dia ngajakin pulang gitu kan, orang lagi punya masalah malah diajakin pulang, nggak nyambung. Next, last number 10, yang E bilang bla bla bla, like me to clean your car. Great sounds great harusnya nih, thanks. Ini terbaliknya, harusnya sounds great. Terdengar bagus, atau wah kayaknya bagus tuh, makasih ya gitu, kata si B. Terus lengkapinnya gimana nih? Like me to clean your car, ini mengindikasikan offer kan, menawarkan jasa membersihkan mobil tuh kan. Terus apa nih kira-kira yang cocok nih? Help like me to clean your car, nggak bisa. Would you like me to clean your car? Bisa. Maukah kamu saya bersihkan mobilmu? Gitu. Bisa ya. Kalau ini kan tolong saya bersihkan mobilmu. Nggak nyambung. Oke, like me to clean your car, nggak nyambung. Let's like me to clean your car, nggak nyambung. Ayo, di sini ayo artinya. I think like me to clean your car, nggak nyambung juga ya. So the answer is would you like me to clean your car? Okay, that's all of my explanation. Semoga paham dan menambah ilmu baru. That's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.